ini material palet, ya. Material palet itu adalah kubus-kubus ini 5 kali 5 yang kalian berikan material berbeda di setiap kubusnya, gitu ya. Kalian akan silakan coba-coba gitu terhadap material-material yang berbeda. Ada 2 model, yang pertama adalah kubus-kubus untuk benda pejal, dan yang kedua adalah untuk partisi. Jadi ini ada berupa vitrase, itu kain transparan ya. Jadi gimana caranya bikin material yang semi transparan seperti ini, atau ada juga misalnya menggunakan besi-besi kerawangan gini, sehingga bisa mendapatkan efek cahaya atau bayangan yang sesuai gitu. Biasanya kalau roster-roster gitu-gitu ya, bisa juga. Mau pakai material gini atau roster beneran juga 3D juga bisa juga sih. Terus misalnya kaca gitu, gimana kaca itu punya sifat reflektif, tapi transparan gitu ya. Jadi ini bisa dinaikkan kalau di editor itu dia ada di spekular. Ini kalau spekular dinaikin dia akan semakin reflektif. Kira-kira begitu. Ya. Terus kalau misalnya saya di kantor biasanya sama Raka bikin kaca itu nggak boleh bersih ya, jadi agak kotor. Ini kalau bisa dilihat kacanya itu agak ada bercak-bercak noda gini-gini ya. Nanti kita akan belajar gimana caranya supaya terlihat seperti lebih natural. Terus ini ada kaca dengan tekstur, misalnya kaca apa sih istilahnya? Kaca muro, kaca yang garis-garis itu. Kaca tekstur itu bisa dibikin juga gitu ya, untuk kaca buram ataupun kaca gelombang-gelombang kayak gini. Ini adalah yang paling mudah gitu ya untuk bikin ini, baru nanti mungkin kalian bisa pindah ke sini. Jadi formatnya akan seperti ini. Semua mahasiswa akan membuat material palet seperti ini. Jadi ada base ukurannya 5 meter kali 5 meter. Coba. Ukurannya 5 meter kali 5 meter kali 15 cm gitu ya. Dan saya minta warnanya adalah warna konkret gitu. Ini jangan ditiru ya, materialnya masih belum sempurna teksturnya karena aku ambil tekstur SketchUp, jadi dia agak jelek gitu ininya, pengulangannya. Tapi yang saya minta konkretnya ini terlihat basah. Jadi bisa dilihat ini konkretnya selain dia bertekstur, dia terlihat seperti becek ya. Jadi lantainya saya minta seperti ini materialnya. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti saya akan tunjukkan ya caranya seperti apa. Dicatat dulu. Kemudian di sini ada 5 kali 5 untuk cube-nya. Untuk kubusnya saya minta ukurannya ada di salah pencet. 10 kali 10 cm. 10 kali 10 cm kali 10 cm. Dan saya minta tepiannya rounded ya. Tepiannya nggak boleh tajam, kecuali untuk material-material tertentu kayak apa namanya, misalnya metal gitu ya, yang emang tepiannya tajam boleh. Tapi kalau untuk material-material kayu dan material plastik dan lainnya ini harus pinggirannya harus apa namanya, fillet gini, rounded edge ya, full nose. Tuh. Nah, ada 5 kategori material yang saya minta kalian buat. Yang pertama adalah kategori material putih. Jadi ini semuanya berbasis warna putih. Kemudian ada material berbasis kayu, mapnya ini menggunakan warna kayu. Kemudian ada fabric, metal,
Dan yang terakhir ini bebas, kalian bisa explore jenis-jenis material lain, misalnya mau rotan atau misalnya mau apa ya, besi-besi lain gitu ya, metal-metal yang lain, atau misalnya material apa lagi ya, material yang aneh ya, genteng gitu misalnya, boleh. Keramik, gerabah gitu misalnya kan. Enggak, itu kalian bisa coba explore. Begitu. Mari kita bahas yang putih ya. Oleh yang putih ini bisa dilihat, ini saya yang pertama saya bikin dia materialnya seperti plastik, seperti duko gitu ya. Jadi dia punya refleksi yang cukup dan apa namanya? Salah. Refleksi yang cukup, tapi dia tidak berlebihan gitu ya. Bukan seperti cermin. Seperti ini. Ini adalah material satu. Settingannya settingan standar aja ya, settingan lighting, settingan ini semuanya standar. Paling kalian perlu turunkan sun brightness aja. Nanti ini settingan bisa dibantu sama Raka. Exposure-nya juga kita masih pakai auto exposure. Terus kalau nextnya ini saya bikin putihnya putih chrome ya, silver sebenarnya dia, di silver. Kemudian lanjut, ini adalah putih tapi dia punya apa ya, punya tekstur seperti nggak rata gitu, geradakan. Tuh. Terus sebelahnya lagi ini putih juga aslinya materialnya, tapi dia memiliki tekstur kain, gitu ya. Jadi ada tekstur kainnya ketika di render. Sebelahnya lagi ini putih tapi dengan tekstur kayu. Tuh, cuman kayunya kemudian saya beri teksturnya seperti tidak rata. Seperti itu. Jadi saya minta kalian explore benar-benar, karena sebenarnya landscape itu jauh lebih sederhana ya daripada V-Ray gitu dalam segi material editing. Dan dia dengan empat parameter ini aja, ini udah sangat cukup untuk bisa menghasilkan material yang sangat beragam gitu. Terus ini nih kayu juga saya bikin finishingnya berbeda-beda nih. Ada yang dia licin, warnanya nggak cuma beda warna ya, tapi beda finishing. Jadi yang ini finishingnya halus, halus dan glossy gitu, jadi kayak HPL ya. Dan kalau di sini ini lebih halus lagi. Ini veneer gitu ya, pakai pakai melamik. Terus kalau ini agak seperti kayu natural, jadi emang ada tekstur naik turunnya. Ini ya warnanya saja lebih gelap. Yang ini saya bikin gelap dan jauh lebih glossy. Tuh. Fabric ini seru sih biasanya kalau dari kulit gitu-gitu, biasanya dia punya tekstur. Di landscape material editor kalian bisa ganti warnanya gitu ya, seperti ini. Tuh. Ya, supaya dia terlihat seperti kulit kulit jeruk ya. Terus kayak misalnya ini wallpaper aslinya dia flat, tapi kalian bisa kasih tekstur ketika dia di render, jadi dia terlihat seperti tidak flat gitu. Begitu juga dengan fabric seperti ini. Ini semua tekstur fabric yang saya pakai tadi ada di sini. Ini sama di sini, ini pakai tekstur fabric yang sama. Gitu. Jadi bisa dipakai untuk sebagai bump ya, bump. Nah, ini untuk velvet. Tapi ini kelihatannya seperti tembok ya, nggak seperti velvet ya. Untuk bikin velvet emang agak susah. Ini untuk karpet. Untuk besi ini dari material doang ya, jadi nggak dibikin satu-satu. Dari material aja tapi udah bisa bikin cukup
presisi. Ini besi juga. Ini ada besi hairline. Ini misalnya mau hairline, ini juga hairline juga, tapi dengan warna. Kemudian ini bolong. Gini. Untuk yang ini kalian bebas. Gitu. Saya mungkin coba walkthrough satu-satu ya, material editingnya seperti apa. Tolong diperhatikan, mungkin kalian kalau mau capture boleh. Yang pertama adalah si lantai. Lantai ini saya pengen ada efek basah ya, jadi kalian mau pakai material dari mana bebas. Gitu. Kalau saya biasanya di kantor itu ngambil dari sketchuptexture.com. Ini lumayan lengkap, gitu ya. Saya kebetulan beli member. Jadi ini semua materialnya sangat lengkap, bahkan untuk BAM sama segala macamnya juga ada. Tuh, misalnya saya mau pakai roads, aspal. Kelihatan kan ya? Masih aman ya? Kalian bisa sambil kerjain aja kalau misalnya motion ngeliatin saya. Bisa yang high res. Biasanya kalau Raka ngerjain di kantor pakai high res, tapi karena ini buat demo aja saya yang low res. Nggak ono ini. Saya diajarin Raka biasanya kalau bikin material, kalau mau render, mending pakai material tumbal, dia bilangnya. Sebentar. Kok nggak bisa naik ya? Ya udahlah ya. Material tumbal. Jadi contohnya misalnya saya punya material warnanya pakai warna bebas ini gitu. Jadi nanti ini yang bisa dipakai untuk ganti materialnya. Misalnya awalnya ini ya, gitu kan. Ini kalian kalau lihat di Google Classroom juga awalnya palet warnanya itu saya bikinnya warna-warni gini. Pokoknya setiap kotak warnanya beda aja, nggak boleh ada yang berulang. Sehingga waktu di material editor nggak ada yang numpuk-numpuk. Jadi ini tinggal di select, kemudian di material editing. Di sini ada 4 parameter utama, yaitu albedo, height map, reflection, sama transparency. Tapi kalau misalnya kalian ganti ke grass atau ke self illuminated atau water, itu akan muncul parameter lain, jadi sesuai dengan materialnya. Jadi untuk sekarang saya pakai generic aja, terus saya ganti teksturnya menggunakan tekstur yang tadi aspal, sudah saya download. Seperti ini, kalian bisa ganti ukurannya langsung gitu ya, misalnya ini. Terus untuk efek basah itu menggunakan reflection di sini. Jadi kalian tinggal sebelumnya saya mau kasih dulu pakai albedo aja. Terus pilih ini. Dia langsung otomatis menjadi kayak seperti basah. Ini namanya dirt map ya. Atau kalau untuk basah biasanya saya lebih suka pakai fog map. Mana ya fog map saya ya? Itu kita pakai dirt map aja nggak apa-apa deh. Dirt map, kalian bisa Google, namanya dirt map. Ini ya. Jadi kalian akan dapat kotoran-kotoran ini
Ini bisa dipakai untuk segala macam. Jenis kotoran yang berbeda ini akan menghasilkan efek visual yang beda juga. Jadi ini tinggal di eksplisit, kemudian diperbesar, misalnya jadi 3 meter kali 3 meter gitu ya. Dan nanti dia akan otomatis menjadi seperti ini. Ini kalau mau efek beceknya sedikit, ini tinggal di invert gini ya, dia akan berubah. Nah, kemudian kalian tinggal mainkan di spekular untuk tingkat kebasahannya, sama brightness untuk tingkat reflektifnya. Ini udah selesai deh, lantainya jadinya kayak becek gitu. Ini untuk efek ya. Kemudian kita coba lihat jadi ini ya, ini editingnya. Biasanya kalau untuk material berwarna putih itu kita bisa edit di tint color ini supaya warnanya lebih real. Misalnya harus diturunin, jangan sampai dia biarin putih gini karena dia akan merefleksikan cahaya terlalu banyak. Jadi kita turunkan di abu-abu gini ya, supaya dia lebih real lagi. Ini diputar dikit supaya lebih nggak terlalu obvious cuttingannya. Terus kita go ke sini. Nih ya, kita pertama vitrase. Vitrase ini saya kemarin cuman pakai warna, jadi warnanya diubah jadi warna abu-abu muda. Jadi kalau tips dari saya, jangan biarin dia warnanya putih, harus turun paling nggak ke white smoke ini. Betul, jadi turun dikit supaya material itu nggak terlalu merefleksikan cahaya. Turun dikit, baru nanti dikasih bumpnya ini saya pakai kanvas. Jadi dia ada kanvasnya dikit untuk visual aja, efek visual gitu. Jadi nggak usah terlalu kaku. Karena kalau kita ngomongin render itu yang penting efek visualnya dapat. Ini explicit transformnya juga langsung dilakukan di sini. Baru yang terakhir adalah ini transparansi untuk bikin efek transparannya. Itu ada di cutout. Jadi ini diganti ke cutout dulu, diklik, baru nanti masukkan teksturnya. Di gambar yang ini kalian cari material kanvas. Saya masukin kanvas juga. Gitu. Nanti dia akan otomatis editannya seperti ini. Kalian tinggal edit tingkat transparansinya mau setransparan apa. Kira-kira segini sih cukup ya, gitu. Mungkin agak diputar supaya dia agak agak main sedikit. Terus transformation texture-nya juga kecil-kecil banget aja, di 0,5 meter gitu, atau di lebih kecil lagi juga nggak masalah. Itu. Yang kedua adalah besi. Kalau besi ini lebih gampang ya gitu. Kalian emang harus download besi-besi yang udah udah PNG gitu ya. Gitu. Kalau di sini metal itu ada di materials, perforated. Misalnya kalian mau pakai perforated yang mana, ini semua udah PNG, kalian tinggal download. Terus texture-nya pakai itu, nanti dia otomatis cutout-nya juga akan muncul. Jadi dia akan, ketika kalian masukkan material itu, dia akan nanya alpha map-nya mau dipakai atau enggak. Langsung yes, dia otomatis cutout-nya juga kepakai. Baru nanti kalian pasang height map-nya di sini. Ini balik lagi tadi. Ini kalau bisa dilihat di sini map-nya di SketchUp itu dia putih gini ya. Tapi di sini saya turunkan di abu-abu gelap supaya dapat efek hitamnya gitu. Baru nanti kita pakai saya pakaikan untuk normal map-nya sama roughness juga. Gitu. Terus sebelahnya ada kaca. Tadi kaca transparan nih, kaca biasa aja. Kalau ini kita pakai warna putih.
Nah, tips saya kalau bikin kaca adalah dibikin edgingnya. Jadi edging ini harus dibikin sekitar 1 cm lah paling enggak gitu ya. Bikin 1 cm. Tapi kaca kalau di Enscape itu hanya 1 lapis. Jadi jangan dibikin 2 lapis. Gitu. Karena kalau dia 2 lapis dia akan menimbulkan apa namanya? Menimbulkan bayangan di dalam boxnya itu, terus jadi gelap deh kacanya gitu. Jadi saya selalu bikinnya 1 lapis, cuman bagian sini aja, bagian depannya kosong, jadi nggak ada gitu. Ini tips dari saya. Yang lain bisa dicoba terapkan. Jadi ini efeknya akan sangat apa namanya, lebih natural ya gitu. Jadi ada kacanya tuh punya edging. Nah, seperti tadi saya bilang, kalau mau bikin kacanya itu agak kotor, pakai dirt map gitu. Nah, ini agak kotor gini kan. Jadi lebih natural. Gitu. Baru nanti kalian naikin spekular, misalnya untuk bikin dia lebih apa? Kalau nggak ada ini, tentunya dia akan jauh lebih transparan ya, gitu. Tapi ini bisa juga seperti ini kalau mau, tapi ya terlihat sangat sangat apa? Reflektif gitu ya. Tapi kalau pakai dirt map, dia emang jadi agak buram gitu. Gitu. Nah, untuk opacity-nya di nolin aja gitu. Ini kalau saya kasih 1,3, nggak terlalu ngaruh. Tinnya saya bikin putih kebiruan. Selanjutnya untuk kaca yang ini adalah kaca. Kalau mau bikin kaca kayak gini sebenarnya kacanya bening aja. Spekularnya bisa dinaik turunin, terserah, dicari yang tepat. Tapi yang paling penting ada di height map-nya. Jadi dia dikasih tekstur seperti ini. Jadi dikasih bump map, dia otomatis langsung jadi seperti ini. Begitu juga yang kaca Omuro ini. Warnanya pink ya. Kita ganti warna putih coba ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk kaca dan vitrase dan partisi? Ada pertanyaan? Aman? Kakak aman? Ini masih pada di sini kan? Halo? Aman, Mbak, aman. Aman. Enggak. Ini jawab Adit doang, biarin aja. Terus berikutnya adalah putih ya. Putih ini kalian sama. Jadi ini sebenarnya kalau kalian bikin material warna putih, ini treatmentnya sama seperti bikin material kaca tadi. Warnanya aja putih, gitu. Cuman nanti kalian beda-bedakan di height map sama reflections. Tuh. Bisa dilihat nih bedanya nih. Kalau untuk material yang kayak plastik ini, yang kayak apa namanya, Carpaint ini ya, itu saya naikkan roughness-nya hampir 0. Jadi roughness ini terkait sama refleksi juga ya. Itu semakin padat dia semakin nggak reflektif. Diturunin aja roughness-nya. Kalau spekular ini terkait sama refleksi, kejelasan refleksinya. Kalau semakin 0 semakin buram. Metalik ini dia nurunin warna ya. Hati-hati dengan metalik, dia nurunin warna. Tapi yang jelas dia bikin refleksinya itu memiliki efek yang berbeda. Terus yang kedua ini bisa dilihat dia full metallic roughness 0 gitu ya. Jadi dia emang jadinya silver. Warnanya putih semua ya. Tapi kembali lagi catatan, putihnya jangan putih banget, turunin sedikit. Kalau yang ini adalah putih dengan bump map. Saya cuma pakai dirt map doang.
Tapi terus bump map-nya saya maksimumin. Jadinya seperti ini. Roughness-nya saya mentokin, jadi emang refleksinya nggak ada. Tapi kalau misalnya diadain nih refleksi, dia efeknya akan seperti ini, gitu. Saya emang pengen dia kayak eh, kayak apa ya? Kayak 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 kain jatuh gitu ya, material lain.